Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai cara menganalisa kebutuhan bata serta langkah kerja dari pemasangan dinding bata. Di dalam video ini, kita akan membahas terkait tentang pasang tembok setengah bata ikatan lurus, ikatan siku. Rumus yang kita pakai dalam perhitungan ini yaitu ukuran bata ditambah spesi atau siar dikali panjang dikali lebar. Jika diketahui ukuran bata yaitu panjang sama dengan 0,23 meter, lebar sama dengan 0,11 meter, tinggi sama dengan 0,05 meter. Dan ukuran siar yang kita gunakan adalah 2 cm. Berapakah kebutuhan bata dalam 1 meter persegi? Jawabannya, luas dinding bata dibagi panjang bata ditambah siar tegak dikali tebal bata ditambah siar datar. Sama dengan 1 meter persegi dibagi 0,23 meter ditambah 0,02 meter dikali 0,05 meter ditambah 0,02 meter. Sama dengan hasilnya adalah 57,14 dibulatkan menjadi 58 buah per meter persegi. Kemudian kita lanjut bagaimanakah langkah kerja dari pasangan tembok setengah bata ikatan lurus. Siapkanlah alat dan bahan yang digunakan dalam praktik pemasangan bata ini, di mana alat dan bahan yang digunakan yaitu sendok semen. Sendok semen berfungsi untuk mengaduk-adukkan semen pasir dalam ember. Gerobak dorong. Gerobak dorong berfungsi membantu mengurangi beban dalam memindahkan bahan bangunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ayakan pasir. Ayakan pasir digunakan untuk menyaring pasir dari kotoran dan batu-batu. Sekop. Sekop digunakan untuk mengangkut pasir atau mengangkut adonan semen. Cangkul. Cangkul digunakan untuk membuat adukan. Meteran. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. Selang timbangan. Selang timbangan digunakan sebagai alat ukur kedataran. Waterpas. Waterpas berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Benang. Benang digunakan sebagai alat bantu pekerja untuk memandu supaya dinding bata rata dan tegak lurus. Paku. Paku digunakan sebagai pengait benang dan acuan setelah selesai pengukuran. Palu besi. Palu besi digunakan untuk menancapkan paku. Ember. Ember digunakan untuk mengambil air atau untuk mengangkut campuran beton. Semen. Semen berfungsi untuk membuat beton dan juga merekatkan batu bata. Pasir. Pasir digunakan untuk merekatkan semen. Bata. Bata bahan bangunan pembuat dinding. Air secukupnya. Digunakan air bersih supaya adukan semen dan pasir mengikat sempurna. Patok kayu. Patok kayu berfungsi untuk tanda batas yang dipasang pada titik-titik tertentu. Setelah alat dan bahan telah tersedia dan cukup dirasa, selanjutnya pasang patok kayu secara tegak lurus. Kemudian, bentangkan benang patok secara horizontal. Bentangan benang ini dibuat dengan cara menandai garis awal dengan menggunakan selang timbang atau waterpas. Pada area yang ditandai, kemudian lanjut menancapkan paku dengan palu dan ikatlah benang ukur kepada paku tersebut. Yang ketiga, ukuran garis benang ini dibuat dengan perhitungan seperti berikut. Spesi ditambah tebal bata, yaitu 2 cm ditambah 6 cm sama dengan 8 cm. Maka posisi benang nantinya harus berada pada sisi sudut atas bata. Yang keempat,
Setelah benang acuan telah dibuat, kemudian buatlah adonan semen dengan perbandingan 1:5 dengan cara mengayak pasir terlebih dahulu. Campuran bubuk semen dengan pasir yang telah diayak dicampurkan dan diaduk dengan air secukupnya, hingga tekstur adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering. Yang kelima, sembari pengayakan dan pengadukan semen dilakukan, rendamlah bata ke dalam air terlebih dahulu, hingga bulir udara dalam bata keluar. Langkah ini bertujuan agar pemasangan bata nantinya bata tidak menyerap air semen yang juga dapat merusak kualitas spesi bata tersebut. Yang keenam, ketika bulir udara sudah mulai berkurang, keluar dari bata yang direndam, kemudian bata diangkat untuk ditiriskan. Yang ketujuh, adonan semen yang telah dibuat dipindahkan dengan menggunakan ember ke tempat media kerja pasang bata dinding. Yang kedelapan, mulailah pemasangan pada lapisan pertama yang diawali dengan pemasangan adukan atau spesi pada bagian dasar di atas alas lantai kerja. Kemudian, letakkan bata di atas adukan tersebut dengan sembari mengetuk-ngetuk permukaan bata hingga permukaan bata sama tinggi dengan benang acuan. Kesembilan, untuk lapisan bata kedua, tuangkan kembali adonan semen di atas lapisan bata awal dengan perkiraan tebal spesi adalah 2-3 cm. 10. Dan kemudian buatlah bata utuh menjadi setengah. Untuk diletakkan di posisi awal, bentuk ini bertujuan agar siar tegak bata tidak sejajar. 11. Lanjutkan lapisan demi lapis. Jika ada sisa adukan yang menempel, tidak sempurna atau melebihi ketebalan bata, maka segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata. Jangan biarkan mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat pelaksanaan plasteran. 12. Ulangi langkah nomor 8 sampai dengan nomor 11 sampai lapis terakhir sesuai dengan gambar kerja. Pasang bata secara melintang dengan jarak 5-15 cm dari ujung pasangan bata yang akan dipasang, lalu cek kedatarannya menggunakan water pass. Begitu juga pada ujung satunya, buat bata menggunakan sudut siku-siku. 9. Kemudian pasanglah benang pada patok, lalu letakkan bata di lantai kerja dengan sisi bata yang panjang sejajar dengan benang. 10. Pertemuan antara bata pertama dengan bata kedua harus dibatasi oleh tebal spesi 2 cm sebagai siar pasangan hingga selesai. 11. Lanjutkan lapisan demi lapisan dan kontrol ketegakan pasangan bata dengan water pass. Jika ada sisa adukan yang menempel, tidak sempurna atau melebihi ketebalan bata, maka segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata. Jangan biarkan mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat melaksanakan plesteran. 12. Ulangi langkah nomor 8 sampai dengan nomor 11 sampai lapis terakhir sesuai dengan gambar kerja. Setelah pemasangan selesai, bersihkan alat dan bahan yang sudah digunakan, lalu kembalikan alat dan bahan sesuai tempatnya. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.